Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar tematik 4F tentang materi IPA Pelestarian Sumber Daya Alam. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan sumber daya alam, seperti memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Contoh dari sumber daya alam kekal di sini adalah air dan tanah. Yang kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Kenapa begitu? Karena barang-barang tambang ini kan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga dengan adanya pengembangan metode penambangan ini, diharapkan nanti barang-barang tambang ini yang susah untuk ada lagi dalam beribu-ribu tahun yang akan datang, itu penggunaannya akan lebih efisien. Gitu teman-teman. Selanjutnya, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Next, melakukan strategi konservasi untuk sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Jadi, walaupun mereka ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi ada beberapa hewan dan tumbuhan yang jika diburu secara terus-menerus, itu mereka akan punah. Dengan adanya konservasi, diharapkan mereka akan tetap lestari. Gitu. Selanjutnya, membuat undang-undang mengenai perburuan. Oke, sehingga manusia-manusia ini akan lebih bijak dalam berburu, karena nggak semua hewan itu harus diburu. Nanti lama-lama mereka bisa punah, termasuk juga untuk tumbuhan di sini. Next. Ada beberapa upaya pelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Di sini dibedakan menjadi dua. Ada pelestarian in situ. Nih, ada pelestarian in situ, ada pelestarian ex situ. Maksudnya pelestarian in situ itu apa? Pelestarian in situ yang dulu, itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi dia itu di habitat aslinya. Di habitat benar-benar semuanya di hutan. Nih, semuanya ada harimau gitu. Harimau terus dilestarikan di habitat aslinya. Di mana semuanya? Di hutan di Jawa. Tetap berada di hutan. Bukan dia diambil dari hutan, lalu dia dipelihara di rumah gitu. Nggak kayak gitu, Kak. Jadi kalau pelestarian in situ tuh benar-benar ada di tempat dia tinggal. Cuman tempat dia tinggal nanti akan dilindungi, akan ada hal-hal yang dia itu dibuat peraturan gitu sehingga kayak perburuan gitu nggak bisa masuk di situ. Jadi ini pelestarian in situ. Selanjutnya ada pelestarian ex situ. Adalah perlindungan hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Namun kondisinya diupayakan sama. Contohnya itu gini. Jadi ada beberapa hewan sebenarnya terenggiling gitu. Terenggilingnya itu dari hutan, tapi karena dia hampir punah nih, ada beberapa terenggiling itu diambil nih dari habitat aslinya, dari hutan. Terus dipindahkan ke kebun binatang semuanya. Nah, kebun binatang itu bukan habitat aslinya kan, itu dibuat oleh manusia. Cuman kondisi dari kebun binatang itu diupayakan sama persis seperti tempat tinggalnya di dalam hutan gitu. Itu namanya ex situ. Ex situ di luar, in situ itu di dalam gitu ya. Contoh pelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan di sini ada beberapa contoh untuk pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu ada cagar alam, ada suaka marga satwa,
marga satwa, terus ada taman nasional. Cagar alam itu daerah perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Kalau suaka marga satwa itu biasanya khusus untuk melindungi hewan-hewan langka aja. Jadi kalau cagar alam itu untuk hewan dan tumbuhan, kalau suaka marga satwa untuk hewan-hewan langka gitu. Selanjutnya ada taman nasional. Kalau taman nasional itu kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Gitu. Itu namanya taman nasional. Selanjutnya, ada pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ itu ada di sini contohnya ada kebun binatang dan tempat penangkaran. Kalau ex situ itu kan di luar habitat aslinya. Biasanya dia buatan manusia, tapi dikondisikan sama persis seperti habitat aslinya. Contohnya ada kebun binatang dan tempat penangkaran. Nah, ini ada beberapa contoh dari pelestarian in situ dan ex situ. Di sini ada cagar alam Waigeo Barat di Raja Ampat, Papua Barat. Nah, ini untuk pelestarian burung cendrawasih. Lalu ada Taman Nasional Ujung Kulon, itu di Banten, itu untuk melindungi badak bercula 1. Next, ada Suaka Marga Satwa Cikepuh, Jawa Barat. Ini untuk macan tutul Jawa. Kalau kebun binatang, kita pasti tahu nih, teman-teman pasti udah sering nih. Ada beberapa yang mungkin kalau setiap liburan ke sini, di Ragunan, itu ada kebun binatang Ragunan. Selanjutnya ada penangkaran burung jalak Bali, gitu. Oke, teman-teman, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.